Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan perbincangan kita terkait tema-tema yang ada dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Kali ini kita akan membahas satu tulisan yang berjudul Menenun Pakaian Takwa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukmin untuk melaksanakan puasa la'allakum tattaqun, agar orang-orang yang beriman itu meningkat menjadi seorang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf ayat 26 dikatakan walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Ini bermakna bahwa takwa itu laksana pakaian yang harus kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Ramadan hadir sebagai madrasah sekaligus sebagai media bagi kita untuk menenun pakaian takwa itu. Sehingga pasca Ramadan, apa-apa yang kita lakukan betul-betul menghiasi diri kita, bahkan menjadi pakaian kita dalam sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menenun pakaian takwa selama Ramadan? Tentu kita akan merujuk kepada informasi dari Al-Qur'an tentang karakter orang bertakwa itu sendiri. Salah satu ayat Al-Quran yang dengan tegas dan lugas menjelaskan tentang karakter orang yang bertakwa itu bisa kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 16 dan 17 terutama. Pertama, disebutkan di sini bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami ini sungguh orang beriman. Namun di sisi lain kami juga adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari azab neraka. Maka karakter pertama orang yang bertakwa itu di dalam ayat ini dijelaskan adalah mereka berdoa kepada Allah dengan menegaskan bahwa mereka adalah hamba yang beriman kepada Allah. Namun mereka juga menyadari akan kesalahannya, lalu mereka bermunajat, bermohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya, bahkan terhindar dari api neraka. Nah, oleh karena itu selama Ramadan kita perlu untuk meningkatkan intensitas permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus juga mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalaulah aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta? Kata Nabi, mintalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Maka relevan dengan tadi bahwa orang bertakwa itu dia selalu memohon ampun kepada Allah. Lalu untuk Ramadan, Nabi mengajarkan kepada kita juga untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa konsep afuun, makna afuun itu lebih dalam daripada ghaffar. Kalau ghafurun itu menutup dosa-dosa, tetapi kalau afuun itu menghapus sampai ke akar-akarnya. Inilah yang kita harapkan sesungguhnya ketika Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan tanpa bekas, sehingga kita menjadi mulia di sisi Allah. Satu. Yang kedua, disebutkan juga bahwa orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Kita tahu di Ramadan ini kita berpuasa, dan puasa itu melatih kita menjadi hamba yang sabar. Coba kita lihat, kita menahan lapar dan haus. Meskipun makanan itu halal pada hakikatnya, tapi kita dilatih untuk sabar, tidak memakannya, tidak mencicipinya.
Bagi pasangan suami istri, meskipun sah dan halal, tetapi selama puasa dia dilarang untuk melakukan hubungan, lagi-lagi dibutuhkan kesabaran untuk hal itu. Maka puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, dan sabar menghindari segala bentuk kemaksiatan. Nah, kita sedang menenun pakaian takwa itu dengan membiasakan karakter sabar, sehingga pasca Ramadan, sabar itu juga menjadi pakaian kita. Dan ingatlah, segala persoalan kehidupan, masalah hidup manusia ini, salah satu cara untuk mengatasinya adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Dan sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau tidak sabar, banyak kasus hari ini. Orang yang kemudian akhirnya berputus asa dalam hidupnya, sampai kemudian bunuh diri kah dia, membunuh anak-anaknya. Kenapa tidak ada sabar dalam kepribadiannya? Sementara tekanan hidup semakin tinggi, semakin kuat, sehingga di akhirnya dia melenceng dari apa yang seharusnya, apa yang harus dialami oleh seorang manusia yang harusnya tetap bersabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Bukankah Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kematian dan kehidupan itu dijadikan Allah untuk menguji di antara kita siapa yang terbaik di antara kita amalnya di hadapan Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa ini, Ramadan ini juga menenun pakaian takwa itu dengan sifat as-sadiqin, yaitu jujur. Bahwa orang bertakwa itu memiliki sifat jujur, as-sadiqin. Coba perhatikan, ketika kita berpuasa, bisa saja kita berdusta pada orang lain, mengaku kita berpuasa, tapi kita makan dan minum di rumah. Tapi ternyata kan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita, bukan? Maka dengan demikian puasa itu betul-betul cara yang paling efektif untuk mendidik kita memiliki sifat sabar, jujur maksudnya. Menjadi orang-orang yang jujur, memiliki orang-orang yang memiliki komitmen integritas yang tinggi. Rasulullah mengatakan bahwa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang jujur, orang yang siddiq, orang yang benar itu pasti akan mengantarkan kepada beragam kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu pula nanti akan mengantarkan dia masuk dalam surga. Maka kalau kita itu betul-betul jujur menjadi pakaian kita, tidak ada lagi perilaku kriminal, tidak ada lagi orang yang melakukan korupsi. Karena ketika dia melakukan itu, dia yakin Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Mungkin dia bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi bagaimana mungkin dia bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Maka lagi-lagi ketakwaan itu bukan sekedar temporal, hanya dilakukan musiman, tetapi betul-betul menjadi pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang keempat, dalam surah Ali Imran ini juga di ayat ke-17 dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah al-qanitin. Al-qanitin itu ketaatannya terus-menerus. Bukan musiman, ya. Seperti saya katakan tadi, bukan temporal saja. Ini kadang-kadang ini kan terjadi juga di masyarakat kita. Begitu awal Ramadan ramai masjid, ramai musola. Pertengahan mulai berkurang. Sepertiga akhir semakin berkurang, lebih banyak di luar. Tetapi tempat belanja makin ramai, berbuka bersama makin ramai, masjid musola mulai ditinggalkan. Ini tidak perilaku orang yang bertakwa. Apalagi sesudah Ramadan dia tak pernah lagi ke masjid. Tidak pernah lagi ke musola. Ketika Ramadan dia banyak baca Quran. Setelah Ramadan dia tak pernah lagi bersentuhan dengan Quran. Ini tidak perilaku orang yang bertakwa. Al-qanitin. Ketaatannya itu terus menerus. Maka Ramadan ini mendidik kita, berkomitmenlah kita untuk melakukan ibadah itu secara terus menerus. Insya Allah sesudah Ramadan ketika dia menjadi pakaian kita, dia akan tetap terus kita lakukan. Sehingga kita menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, saudaraku, orang-orang yang bertakwa itu disebutkan adalah al-munfikin. Mereka itu berinfak di jalan yang benar, berinfak di jalan Allah.
Ya, kita memiliki rezeki, tapi di antara rezeki yang kita miliki itu ada juga hak-hak orang lain. Ya. Maka itu harus kita keluarkan. Bahkan selama Ramadan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Bahkan Rasulullah juga memberikan sugesti, memberikan motivasi, berikan makanan untuk berbuka puasa saudaramu yang membutuhkan, maka pahala berpuasa orang yang kita berikan tadi akan Allah berikan pula kepada kita yang memberikan makanan berbuka itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang tadi kita berikan. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu tidak sekedar ibadah kesalihan ritual, beribadah kepada Allah semata. Seperti tadi puasa, kemudian sholat malam, tarawih, witir, berjamaah, sholat ke masjid, ke musola, tidak itu saja. Tetapi juga orang bertakwa memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki rasa solidaritas yang kuat. Makanya sesudah Ramadan pun ini harus tetap dipupuk. Karena bagaimana mungkin kita mampu menjadi bagian dari masyarakat yang senantiasa memberikan rahmat bagi sekitar kita, kalau kita sendiri tidak peduli pada orang sekitar kita. Maka disinilah pentingnya orang-orang yang bertakwa itu memiliki rasa empati, memiliki kesalehan sosial yang tinggi di antara sesama. Kemudian saudaraku, yang terakhir juga disebutkan di sini al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beristighfar di waktu sahur atau sebelum subuh, ya, sebelum fajar. Ya, lagi-lagi Ramadan memberikan kesempatan yang luas bagi kita untuk memanfaatkan sahur itu tidak sekedar makan dan minum untuk menjaga stamina fisik kita, tetapi juga kita harus membersihkan rohani kita, tazkiyatun nafs. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ciri-ciri orang bertakwa tadi itu adalah mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur itu, di waktu sebelum fajar. Dengan demikian, maka diharapkan Allah menerima permohonannya, diampuni dosanya, sehingga kalau sudah kalbu kita suci, mudah kita mendapatkan hidayah itu dari Allah. Pembicaraan kita, pikiran kita, tingkah laku kita akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalbu kita, rohani kita telah disucikan, telah dikosongkan dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Maka beristighfar, kata Nabi, dia beristighfar sehari itu paling tidak 100 kali. Maka hendaknya ketika sahur itu kita kembali sholat tahajud, sholat wudhu dulu, setelah berwudhu, ya, sholat taubat, sholat tahajud, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma lakal hamdu anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menenun pakaian takwa, untuk kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari kita hingga ajal menjemput kita, sehingga Allah menerima kita dalam keadaan husnul khatimah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.